Selamat pagi Bu Indri. Apa kabar? Kabar baik Bu. Apa kabar juga Bu Indri? Puji Tuhan baik. Iya. Jadi bagaimana kabarnya setelah hampir berapa bulan nih kita libur? Hampir dua bulan. Hampir 2 bulan. Kita kembali lagi untuk melakukan kita punya aktivitas pendampingan individu kita yang keempat. Hari ini fokus pendampingan kita yang pertama, kita akan melakukan observasi kelas. Seperti apa yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan melakukan observasi kelas di mana saya akan menjadi supervisor untuk melihat kira-kira penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah Ibu lakukan sejauh mana. Selanjutnya juga kita akan melakukan penilaian observasi. Nah, kira-kira sebelum kita masuk pada observasi kelas, kira-kira apa yang sudah terjadi selama 1 bulan terakhir ini? Selama 1 bulan terakhir ini, untuk kegiatan pembelajaran saya coba untuk mempersiapkan dan merancang pembelajaran yang menjawab kebutuhan belajar murid. Di situ juga saya coba untuk menerapkan budaya-budaya positif dengan harapan agar bisa menjadi kebiasaan, satu kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak di kelas maupun di sekolah. Dan juga saya mencoba untuk memberikan pemahaman sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Luar biasa Ibu Wesley. Kemudian dari apa yang sudah, kan kita bulan lalu sudah melakukan pendampingan. Dari pendampingan tersebut kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Ibu? Dari pendampingan yang sebelumnya itu kan harapan saya itu kan menjawab kebutuhan belajar siswa dengan mempersiapkan media pembelajaran dan juga strategi pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa tertarik untuk belajar dan juga meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Kalau terkait dengan media pembelajaran dan lain sebagainya yang tadi sudah Ibu katakan, kira-kira apa yang menjadi pencapaian dari Ibu Wesley selama 1 bulan berjalan? Terkait dengan media pembelajaran, anak-anak itu juga kan untuk media pembelajaran saya lebih menggunakan teknologi. Nah, anak-anak juga mulai tertarik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan itu menggunakan teknologi. Seperti itu. Berarti berhubungan dengan teknologi ya. Iya. Luar biasa, sangat bagus apa yang sudah Ibu Wesley katakan. Semoga bisa terus lagi ditingkatkan. Nah, kita akan masuk kepada RPP yang sudah kemarin Ibu sudah buat, yang sudah sama-sama kita pelajari dan sudah kita revisi bersama. Selanjutnya kita akan melakukan observasi kelas. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, bagaimana persiapan Ibu Wesley? Saya sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan saya, yaitu ada materi pembelajaran, ada students worksheet atau LKPD, dan juga ada beberapa peralatan untuk menunjang proses pembelajaran. Oke, baik. Dari RPP yang sudah Ibu Wesley buat ya, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini apa? Ya, jadi materinya itu adalah materi teks naratif, lebih khususnya itu pada fairy tale. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu untuk menyebutkan fungsi sosial teks naratif berbentuk dongeng. Yang kedua itu peserta didik mampu untuk menjelaskan struktur teks naratif berbentuk dongeng. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu untuk memahami pesan moral dalam teks naratif berbentuk dongeng. Ada 3. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya itu lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, kira-kira untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, strategi apa yang akan Ibu buat? Yang saya gunakan itu yaitu saya menggunakan seri gambar atau picture series. Untuk yang pertama itu untuk menarik minat anak-anak dulu. Setelah itu saya meminta mereka nanti untuk memasangkan antara gambar dengan teks yang saya acak menjadi satu teks yang utuh. Nah, setelah teks utuh itu
ada, mereka akan menerjemahkan teks tersebut, kemudian menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan juga pesan moral daripada teks tersebut. Baik, luar biasa. Kalau begitu kita langsung saja ke kelas. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa kegiatan kita nanti kita akan lakukan durasi 2 menit, maksudnya 2 jam. Ya, 2 jam 2 jam pembelajaran. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke kelas. Ya, Baik. siap. Good morning, how are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. You are welcome. Sit down, please. Thank you. Okay, you are welcome. Kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, and I will need someone to lead us in prayer. Ibu minta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Let's pray. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debts. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay. Thank you, Andrea. I will check your name. Ibu akan cek kehadiran. Yang ada jawab apa? Sakit? Izin? Abigail? Adria? Anggini? Angri? Angelina? Arnab? Belinda? Dela? Deliana? Dision? Elin? Peserta didik kelas reguler kelas 8A dengan minat dan gaya belajar adalah audiovisual dan kinestetik. Sebelum kita belajar lebih, Ibu mau berikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, do you like to listen or to read or to watch a story? Yes, I do. Oke, yes you do. Berarti kalian pernah mendengar, pernah membaca, dan juga pernah membaca sebuah cerita. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Have you ever heard or read or watched about a fairy tale? Yes, I have. Yes, I have, or yes, you have. Berarti kalian pernah mendengar, pernah juga membaca, dan juga menonton cerita tentang dongeng. Pernah? Pernah. Oke, pernah. What are they? Oke, Cinderella. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini kalian harus mampu untuk menyebutkan fungsi sosial daripada teks naratif berbentuk dongeng. Yang kedua, kalian harus mampu untuk menjelaskan struktur teks naratif berbentuk dongeng. Dan yang ketiga itu kalian harus mampu untuk memahami pesan moral dalam teks naratif berbentuk dongeng dengan ketercapaian nilai minimum itu adalah 74. Jadi harapan Ibu untuk tugas untuk presentasi nilainya 74 ke atas. Itu baru dikatakan tuntas. Oke. Untuk model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, problem based learning atau PBL menggunakan picture series atau seri gambar. Bentuk penilaian yang dilakukan ada 3, yaitu yang pertama assessment for learning, itu ada diskusi, presentasi, dan juga tes tulis. Sebentar ketika ada diskusi, ada presentasi, juga ada tes tulis. Itu dinilai. Setelah itu assessment of learning, yaitu produk teks naratif berbentuk dongeng. Dan yang ketiga itu assessment as learning, yaitu refleksi diri. Rekam masing-masing. Oke. Reading. Diam. Oke. Stop atau berhenti. Berhenti melakukan apapun yang kamu lakukan. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Badan tegak. Oke. Letakkan, relax. Setelah badan tegak, santai. Dan letakkan kedua tangan di atas paha Anda. Letakkan kedua tangan di atas paha Anda. Eres. Oke. Take a deep breath. Ambil nafas dalam-dalam.
Pejamkan mata Anda. Sadari nafas yang masuk dari hidung. Sadari juga nafas yang keluar dari mulut. Rasakan secara sadar nafas dan udara segar yang dihirup dan dirasakan udara yang keluar dari mulut. Tarik nafas. Buang lebih tenang dan siap. Pikiran lebih jernih. Sikap lebih positif, pikiran juga lebih positif, tersenyum pada diri sendiri. Tetapi tersenyum dengan ibu dan dengan teman-teman yang di sebelah kiri kanan. Oke, tepuk untuk kita semua. Jadi kita mulai dengan 3 pertanyaan. Silahkan amati gambar yang ada di depan. Yang harus kita jawab. Yang pertama, what are the stories? What are the stories? Cinderella. Okay, the stories. The first is Cinderella. Si buruk rupa. Si buruk rupa. Si buruk rupa ada si cantik juga. The Beauty. Okay, the beauty and the beast. Bahasa Indonesianya si cantik dan si buruk rupa. And the last one dan yang terakhir. Jadi setiap kelompok sudah mendapatkan satu buah karton dengan ada seri gambar dan juga ada cerita yang diacak. Tugas kalian sekarang itu adalah silakan memasangkan gambar yang sudah ibu potong, sudah ibu bagikan. Silakan tempelkan pada karton. Perhatikan setiap kejadian yang terjadi di dalam gambar tersebut disusun dengan benar sehingga menjadi satu cerita dongeng atau satu cerita naratif. Ada beberapa kalimat yang sudah ibu acak, silakan dipasang kalimat yang sudah ibu acak dengan gambar yang menurut kalian tepat sehingga membentuk satu cerita utuh. Paham toh? Any questions? Kelompok Prince yang bertunjuk siapa? Oke, 2 orang yang tinggal 3 orang yang di sini. Oke. Kelompok lain? Oke. Now let's go. Silakan berpencak sekarang. Kalau dari kelompok 1 sudah selesai, silakan pindah ke kelompok yang lain. Mereka menyanyi bersama
adalah the social function of fairy tale is to entertain or amuse the readers. Oke, repeat after, diulangi setelah ini. The social function of fairy tale is to entertain or amuse the readers. Oke. Yang kedua itu adalah moral message. Ada yang tahu bahasa Indonesia moral message? Ya, pesan moral of narrative text. Yeah, so the moral message of a fairy tale is the lesson that a story teaches about how to behave in the world. Jadi pesan moral daripada satu teks naratif itu masih banyak lagi. Baru 13. Sama ini pasang barangnya. Sudah semua. Luar biasa. Ada yang mau kasih saran kepada ibu untuk pembelajaran ke depan? Ada yang mau kasih saran? Oke, Deliana bilang ibu bicara terlalu cepat. Oke, ada lagi? Maju Wisnu. Oleh laptop kamu untuk diperbaiki supaya jangan ada terganggu. Ada lagi yang mau kasih saran? Oke, cukup. Oke, any questions? Ada memberikan pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka untuk pembelajaran berikutnya kita masih belajar tentang teks naratif, tapi kita lebih fokus pada unsur kebahasaan. Pada unsur kebahasaan, ingat bahwa dalam unsur kebahasaan teks naratif itu menggunakan past tense. Jadi pulang sampai rumah tolong cari informasi banyak tentang apa itu past tense. Oke, itu saja. Minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Okay, thank you. Thank you. See you in the next meeting and good morning. Oke, baik, luar biasa. Ibu Esli, bagaimana perasaannya setelah kegiatan observasi ini? Rasanya lega karena tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, baik, luar biasa. Tadi juga sama-sama kita lihat bahwa berapa sih punya ini ketuntasan 78. 78%. Nah, kita akan melakukan praobservasi dari apa yang sudah Ibu Esli lakukan. Saya akan sedikit memberitahukan topik percakapan kita, yaitu membahas tentang hasil observasi yang sudah saya amati tadi yang Ibu Esli sudah lakukan. Ada sedikit catatan dari saya. Ya. Yang pertama terkait tentang mengapresiasi murid. Mungkin ibu sudah bagus dalam mengapresiasi murid. Namun saya melihat Ibu Esli ini masih datar-datar saja, mukanya belum ada senyum, belum ada, maksudnya ekspresinya Ibu Esli itu masih datar-datar. Tepuk tangan, maksudnya masih begitu saja. Kemudian yang berikut dalam kegiatan absepsi. Di situ belum ada, saya belum melihat tadi, belum ditampilkan kegiatan persepsinya yang ditunjukkan untuk menghubungkan tujuan belajar dengan materi sebelumnya. Tadi belum juga, ya kan? Iya. Kemudian yang terakhir dalam pemberian umpan balik. Itu catatan penting dari saya, pemberian umpan balik. Mungkin kedepannya Ibu Esli bisa memberikan umpan balik kepada murid yang lebih membangun, yang artinya bukan hanya memberikan umpan balik terhadap produk murid saja, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin kira-kira apa yang menjadi refleksi dari Ibu Esli? Ya, sesuai dengan yang tadi Ibu katakan tadi, bahwa ya memang seperti itu. Untuk apresiasi itu mungkin karena mimik
suka atau bagaimana, tapi saya akan berusaha untuk ke depan lebih mengapresiasi hasil kerja daripada murid-murid dengan mungkin mimik yang lebih ini, suara yang lebih dan lebih heboh mungkin Ibu. Iya. Ya. Oke, baik. Jadi dari refleksi Bu Wesley, kira-kira rencana tindak lanjut bagaimana? Kalau rencana tindak lanjut Bu, yang paling pertama itu mungkin saya lebih mempersiapkan diri untuk media pembelajaran yang lebih bagus lagi sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Yang kedua itu mungkin sumber belajarnya itu harus lebih saya persiapkan yang lebih baik lagi, beberapa sumber belajar yang lebih bervariatif itu sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Terus mungkin saya persiapkan diri lagi untuk bagaimana menghubungkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu pada bagian persepsi yang tadi Ibu sampaikan, dan juga lebih meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Jadi ini ada beberapa tindak lanjut yang sudah Ibu Wesley mau lakukan. Kemudian kita akan masuk ke rencana pengembangan diri. Ya. Yang pertama itu nanti ada aktivitas pengembangan diri. Kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu Wesley lakukan ini nanti apa? Untuk pengembangan diri itu yang pertama itu untuk program sekolah ada observasi antarakan sejawat itu. Di situ mungkin saya lebih mempersiapkan diri dengan mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik saya dalam merancang dan juga menerapkan kegiatan pembelajaran yang menjawab kebutuhan belajar murid itu. Jadi dari observasi rekan sejawat ini kira-kira tujuan yang ingin Ibu Wesley capai ini apa? Memperbaiki yang ingin saya capai yaitu memperbaiki atau apa ya, merefleksikan apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, dan atau mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang sudah baik, ya, mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum. Ya. Oke, baik. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan yang pertama itu tujuan pembelajaran tercapai, dan yang kedua itu motivasi belajar anak meningkat, dan anak-anak mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian kira-kira pendukungnya yang pertama itu mungkin dari pimpinan, terus yang kedua itu sarana prasarana. Kira-kira itu waktunya kapan nanti? Waktunya mungkin minggu depan Bu, jadwalnya sudah ada. Ada lagi atau sejauh ini Cukup. ya. Oke, selesai kita punya ini apa. Nah, kira-kira dari kita sudah sampai ke bagian akhir pendampingan. Nah, apa yang sudah baik dari pendampingan kita hari ini, dan kira-kira apa yang harus diperbaiki ke depan? Yang sudah baik dari pendampingan kita hari ini yaitu ada masukan dari Ibu terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, dan sudah saya pahami, dan sudah ada rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk menjawab apa yang menjadi kekurangan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dan harapan saya ke depan bahwa terus ada pendampingan untuk terus ada pendampingan dari Ibu Indri untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Kira-kira sejauh mana pendampingan hari ini membantu Ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran terhadap murid-murid? Kalau bagi saya sangat bagus Bu, karena saya tahu apa yang menjadi kekuatan saya, apa yang perlu saya kembangkan lagi, dan apa yang perlu saya pelajari lagi dan perbaiki untuk proses pembelajaran yang lebih bagus lagi. Baik.
Kira-kira jika ada hal-hal yang mungkin ada kesulitan di LMS, nanti Ibu Wesley bisa komunikasikan juga dengan Ibu fasilitator. Iya. Nah, saya ingin mengingatkan untuk persiapan pendampingan individu kita yang kelima. Iya. Ibu Wesley nanti akan melakukan coaching, supervisi akademik. Jadi Ibu Wesley nanti akan mengajak satu orang rekan sejawat untuk Ibu bimbing dan Ibu coaching di PI 5. Nanti Ibu bisa bimbing, Ibu punya rekan sejawat untuk membuat RPP, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti bisa dikoreksi bersama-sama dan nanti bisa kita gunakan pada saat PI 5. Terus Ibu Wesley akan melakukan observasi juga terhadap rekan sejawat. Dari pra, observasi dan pasca. Iya, seperti itu. Siap. Ya, baik, mungkin itu saja pendampingan kita hari ini. Luar biasa, Ibu Wesley tetap semangat. Semangat juga untuk LMS-nya. Semoga Ibu terus sehat dan bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih, Indri, sukses juga. Oke, selamat Selamat siang. siang.